Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama kita di majelis ini, untuk sama-sama insyaallah taala mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, yang berkaitan dengan sastra atau bahasanya Al-Quran. Ya, selama ini mungkin antum dan antunna sering dengar ilmu bahasa lain, yaitu nahu, sorof, imla, ya. Maka selain tiga ilmu yang terkenal ini, nahu, sorof, imla, ya, ada namanya ilmu al-balaghah. Nah, jadi ulumul lughah, ya, ilmu-ilmu bahasa itu sendiri totalnya ada 14, ya, sebagian ulama mengatakan ada 16. Nah, tahapannya untuk mempelajari ilmu-ilmu itu adalah yang pertama kita belajar nahu, ya, kemudian sarafnya, ya, kemudian baru kita belajar ilmu balaghahnya. Nah, tapi sering ada pertanyaan, ya. Ya, Ustaz, tapi kan ana belum selesai belajar nahunya. Ya, ana masih dasar sekali nahu. Boleh nggak belajar balaghah? Ya, kalau pertanyaannya boleh apa tidak, tentu boleh. Ya, tapi kalau sudah paham nahu, maka belajar balaghah akan lebih mudah. Ya, bahkan bukan hanya ilmu balaghah, ya, ilmu-ilmu yang lain juga kalau sudah dibangun di atas nahu, maka dia akan menjadi mudah. Ya, menjadi lebih mudah gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Ya, silahkan belajar balaghah meskipun nahu masih dasar. Ya, ya, karena meskipun kedua ilmu ini berkaitan, nahu sama balaghah, ya, tapi dia fokusnya balaghah itu kepada gaya bahasa, kepada keindahan lafaz. Ya, sedangkan nahu itu fokusnya kepada benar apa tidaknya harokat akhir. Nah, jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ya, ilmu balaghah ini ya sangat penting untuk kita pelajari. Nanti kita akan bahas ya alasan-alasan kenapa kita harus belajar ilmu al-balaghah ini. Baik. Jadi kitab yang akan kita pakai adalah sebuah kitab, ya, kitab kontemporer, ya, yang disusun oleh ya Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah, yang berjudul Kaifa Tutqinul Balaghah. Bagaimana kita memantapkan ilmu balaghah. Ya, jadi sebuah kitab yang luas, ya. Ya, ada sekitar 400 sampai 500 halaman sebenarnya kitab ini, ya. Kita ambil poin-poin pentingnya saja nanti. Ya. Dan kitab ini dia menggabungkan dua metode, ya, metode nazari dan metode tatbiki, ya, teori dan praktek sekaligus. Kebanyakan kitab-kitab nahwu yang kita lihat, ya, terutama kitab-kitab turos, ya, kitab turos itu kitab-kitab ulama dulu, itu kebanyakannya dia hanya satu sisi saja, entah nazari saja atau tatbiki saja. Ya, entah teori saja atau praktek saja. Nah, kitab ini mengumpulkan kedua-duanya. Jadi nanti kita akan banyak praktek melihat contoh-contoh membedah, ya, kasus-kasus yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan di dalam, ya, syair-syair, ya, di dalam syair-syairnya orang Arab. Nah, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, nanti mungkin kalau masih ada waktu kita akan masuk ke kitab, ya, tapi sebelum ke situ kita mukaddimah terlebih dahulu, ya, kita berkenalan dulu dengan ilmu yang akan kita kaji ini, ya, ilmu balaghah ini. Ya, mungkin ada di sini yang belum pernah sama sekali belajar balaghah. Nah, sekarang kita akan sama-sama insyaallah berkenalan dengan ilmu ini. Baik.
Nah, jadi pertanyaannya adalah, ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan, ya, al-balaghah? Nah, ini adalah beberapa pengantar, ya, yang kita susun, ya, untuk memahami, ya, pondasi-pondasi dalam ilmu balaghah. Ini tentu pengantar yang sangat-sangat ringkas sekali, ya, kita, ya, usahakan seminimalis mungkin. Ya, yang penting kita bisa mengambil poin-poin yang paling penting dari, ya, mabadi ilmu balaghah ini. Baik. Jadi kalau kita hendak belajar sebuah ilmu, tentu kita harus tahu dulu, ya, ilmu yang kita kaji ini, yang akan kita pelajari ini ilmu apa sebenarnya, ya. Apa yang kita dapat dari ilmu ini? Ya, tentu itu harus kita tahu terlebih dahulu. Makanya para ulama menyebutkan, ya, sebelum mempelajari ilmu apapun harus kita tahu mabadi'nya, ya. Mabadi itu hal-hal mendasar yang berkaitan dengan ilmu itu. Ya, hal-hal mendasar itu, ya, ada 10 totalnya. Ya, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal maudu'u tsumma samarah, dan seterusnya. Ya, jadi ada 10 hal yang harus kita ketahui tentang ilmu al-balaghah. Tapi kita ambil beberapa saja. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu itu artinya definisinya. Ya, jawaban dari pertanyaan apa? Ya. Ya, kalau ditanya sama orang, ya, apa itu balaghah? Ya, ilmu balaghah itu ilmu mempelajari apa sebenarnya? Ya, tujuannya kita belajar balaghah itu buat apa gitu. Ya, secara gampangnya atau secara umumnya apa sebenarnya ilmu al-balaghah itu? Nah, ya, al-balaghah, ya, kita mulai dari tinjauan secara etimologinya atau secara bahasa. Ya, balaghah itu berasal dari kata balago. Ya, kalau antum dan antuna yang sudah belajar ilmu sharaf, ya, tahu bahwasanya balaghah ini, ya, dia memiliki juzur, yang memiliki asal kata dari 3 huruf ba, lam, ghain. Ya, balaghah, ya. Nah, ya, balaghah sendiri kalau kita lihat ke kamus itu artinya sampai atau mencapai. Makanya, ya, anak itu yang sudah mencapai masa balik itu katakan balik, ya, balik dari kata balaghah, ya. Orang yang bertugas menyampaikan, ya, dakwah itu dinamakan mubaligh, ya. Nah, nah, sampainya sesuatu namanya bulugh atau balaghah. Nah, jadi balaghah secara bahasa itu artinya sampai. Apa maksudnya sampai? Ya. Jadi kita lihat dulu tabiat dari bahasa itu sendiri, ya akhwati fillah. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita ngomong dengan orang, ya, tentu kita ingin lawan bicara kita itu memahami apa yang kita pahami juga, ya. Dikatakan komunikasi itu gagal ketika kita menyampaikan makna A dalam pikiran, tapi karena cara penyampaian kita yang keliru atau orang itu salah menangkapnya karena keterbatasan ilmu dan sebagainya, dia memahaminya B. Yang kita sampaikan A, dia memahaminya B. Nah, ini terjadi miskomunikasi, terjadi keterputusan, ya. Ya, sehingga ucapan yang seperti itu tidak balaghah namanya, ya. Nah, jadi kita belajar ilmu balaghah, kita belajar gimana caranya agar informasi yang ada di kepala kita itu bisa dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita, ya, tanpa adanya perubahan makna, gitu ya. Kita memahami A, lawan bicara kita juga pahamnya A, gitu. Nah, ini konteksnya kalau komunikasi antara manusia, kita dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga misalkan. Nah, bayangkan kalau kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Nabi menyampaikan hadis, tentu ada makna yang ingin disampaikan ke kita kan? Ya, ada maknanya. Ya, makna ini kan bahaya sekali kalau seandainya bertentangan dengan yang kita pahami. Nabi menyampaikan halal, kita memahaminya haram. Ya, kan gawat ya. Ya, ini kan urusan agama ya, nggak boleh macam-macam gitu ya. Apalagi ketika membaca Al-Quran, Allah katakan ini halal, kita pahaminya ini haram, atau sebaliknya.
Ya, kan kacau jadinya. Disitulah peran dari ilmu balaghah agar makna itu sampai. Jadi balaghah ini antum bayangkan seperti ya, jembatan yang menghubungkan antara kita dengan lawan bicara kita. Pikiran kita dihubungkan dengan pikiran lawan bicara kita melalui jembatan yang bernama ilmu al-balaghah. Baik. Nah, jadi secara bahasa itu yang dimaksud dengan balaghah, sampai. Ya. Ada kaitannya dengan makna secara istilahnya. Nah, secara istilah, ilmu balaghah itu adalah mutabaqatul kalami ya, li muqtadal hali ma'a fasahatihi. Jadi para ulama ahli balaghah, ahli bahasa mendefinisikan balaghah itu dengan kalimat berikut ini. Mutabaqatul kalami li muqtada al-hali ma'a fasahatihi. Mutabaqah al-kalam artinya adanya kesesuaian antara kalam, ya, ucapan, limuqtada al-hal, dengan ya situasi atau kondisi. Ya, muqtada ini tidak perlu diartikan ya. Ma'a fasahatihi, ya, disertai dengan kefasihannya. Ya, kalau bahasa gampangnya, ya, ilmu balaghah itu ilmu yang membahas cara menyampaikan makna dalam pikiran dengan ungkapan yang tepat, dengan ungkapan yang indah dan sesuai dengan situasi serta kondisi pendengar. Nah, jadi ada 3 poin di sini. Ungkapan yang kita pilih harus tepat, ya, harus indah, dan harus sesuai dengan situasi. Ya, ungkapannya pas. Ya, maksudnya ya enggak berlebih-lebihan, ya tidak juga kurang. Ya. Jadi kan kadang kita menyampaikan makna di pikiran kita, tapi pemilihan kata kita buruk. Ya. Pemilihan kata kita buruk sehingga apa? Makna yang ingin kita sampaikan itu tidak tersalurkan dengan baik. Ya. Jadi kadang timbul kesalahpahaman itu bukan karena niat buruk, kadang karena pemilihan kata yang tidak tepat saja. Nah, makanya seorang penyair mengatakan, ya, baina mantukin lam yufham, ya, wa mafhumin lam yuntaq, tadi'ul katsiru minal mahabbah. Ya. Rasa cinta, rasa sayang di antara manusia itu banyak hilang gara-gara pemilihan kata yang tidak tepat. Ya. Ngomong, tapi kata yang dipilih tidak tepat. Ungkapan yang dipilih tidak tepat. Ya. Ya. Atau dia tidak ngomong, sehingga apa yang ingin dia sampaikan, hal-hal yang baik di dalam pikirannya, tidak tersalurkan, tidak dipahami sama lawan bicaranya. Nah, di antara dua hal ini, atau dua hal inilah penyebab ya al-mahabbah itu hilang di antara manusia. Ya, ketika kita mencintai pasangan kita misalkan tapi tidak disampaikan, itu menyebabkan rasa cinta hilang. Ya, begitu juga ketika kita menyampaikan rasa cinta tapi ungkapan yang kita pilih nggak tepat, itu juga bisa menyebabkan rasa cinta itu hilang. Ya, karena lawan bicara pasangan kita memahami kebalikannya karena pemilihan kata kita yang kurang tepat. Jadi tidak cukup niat yang baik, kita juga harus belajar bagaimana cara mengungkapkan niat yang baik ini dengan bahasa yang tepat. Ya. Tepat saja apakah cukup? Ya, tidak, harus indah. Ya, harus indah, enak didengar, ya, mudah diserap maknanya. Nah, itu namanya, ya itu maksudnya indah di sini. Ya, kemudian harus sesuai dengan situasi. Harus sesuai dengan situasi. Jadi mau ucapan kita sebagus apapun, tapi kalau situasinya nggak pas, ya, maka nggak balaghah namanya. Ya.
nggak dinamakan balaghah. Misalkan ya, antum menyusun khutbah pernikahan, antum diminta untuk mengisi di ya, acara nikahan. Ya isinya tentang nasihat-nasihat perkawinan gitu ya. Harusnya ya, tapi antum malah nulis isinya tentang azab kubur misalkan ya. Ya, isinya tentang fitnah dajjal misalkan ya. Ya, tentang ngerinya hari kiamat ya. Ya. Tapi antum nyusunnya indah sekali, gaya bahasanya bagus sekali. Nah, mau sebagus apapun, tapi kalau situasinya nggak cocok, ya maka tidak dinamakan balaghah. Ya, jadi balaghah itu enggak hanya indah ya, di pendengaran kita, tapi juga harus sesuai dengan kondisi, konteks lawan bicaranya. Kalau lagi acara pernikahan ya sampaikan tentang nasihat pernikahan ya, tentang tips-tips keluarga sakinah gitu ya. Ya, kalau acara pemakaman nyocoklah bahas tentang mengingat kematian, tentang azab kubur ya. Ya, makanya orang Arab mengatakan likulli maqamin maqal. Wa likulli maqalin maqam. Ya, setiap tempat itu ada ucapan yang sesuai. Setiap ucapan juga ada tempatnya yang sesuai. Ya, jadi kita tidak hanya belajar gimana cara membuat ucapan yang sesuai, tapi juga kita belajar menilai situasi dan kondisi kapan ungkapan itu disampaikan. Nah, inilah dimaksud dengan balaghah. Ya. Ya, maka nanti kita akan lihat ya, balaghahnya Al-Quran ya. Gimana Al-Quran itu pemilihan katanya luar biasa, pas sekali gitu ya. Ya, kalau kita baca balaghah ini kita sampai-sampai mikir ketika baca Quran ya. Ya, kok bisa gitu ya. Kata ini yang dipilih gitu ya. Kita akan makin kagum, makin takjub dengan Al-Quran ya, karena tepat sekali pemilihan katanya, indah sekali susunan huruf-hurufnya dan sebagainya, luar biasa dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Nah, ini PR kita semua ya, ikhwan fillah ya. Kita sekarang ketika membaca Al-Quran mungkin biasa-biasa saja ya. Ya kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, kita biasa-biasa saja, apalagi ayat-ayat yang ya, tiap hari kita baca semisal surat Al-Fatihah. Mungkin kita terasa biasa-biasa saja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita belum mengkaji balaghahnya ayat-ayat itu. Kalau kita sudah mengkaji balaghahnya, maka ya, setiap kali kita membaca ayat itu nggak akan sama lagi. Ya, sensasinya, rasanya, ya, pemahaman yang kita dapat dari ayat-ayat itu nggak akan sama lagi. Ya. Nah, jadi ya tadabbur. Nah, sebagaimana kita tahu semua, tadabbur itu adalah perkara yang wajib. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Allah katakan hati mereka itu terkunci. Ya. Nah, jadi harus ada upgrade. Ya. Kalau selama ini kita membaca Al-Qur'an, kita sudah rajin membaca Al-Qur'an, itu hal yang bagus. Ya. Maka harus kita ya, upgrade. Ya. Sekarang kita juga harus mengkaji ya, balaghah, ya, balaghah Al-Quran, sehingga kita bisa lebih mendalami makna yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ya, kitabnya yang mulia ini. Baik. Ya. Kemudian balaghah itu sendiri, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada 3 cabang ilmu dalam ilmu balaghah itu. Jadi ibaratnya bangunan, ya bangunan ini bernama balaghah. Dia terdiri dari 3 hal. Ya, yang pertama namanya ilmu ma'ani. Ya, ilmu al-ma'ani. Ya. Apa itu ilmu ma'ani? Ya, sesuai dengan namanya, ma'ani itu artinya makna ya. Ya, kita belajar ilmu ma'ani itu agar isi ucapan kita sesuai dengan kondisi. Nanti kita akan belajar kalau lagi acara begini, ya, ucapan yang sesuai gimana? Gitu. Gimana ngatur kalimatnya biar maknanya tersampaikan. Nah, itu ilmu
al-ma'ani, ya. Nah, kemudian ya, ilmu al-ma'ani ini kan agar isi ucapan itu sesuai dengan kondisi. Agar isi ucapan itu sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya ilmu al-bayan, ya, atau ilmu bayan. Itu tujuannya adalah agar cara penyampaian ucapan itu tepat. Kalau ilmu ma'ani itu fokus pada isi ucapan, apa yang kita sampaikan, materinya. Kalau ilmu bayan itu metode penyampaiannya, ya. Ya, karena mau sebagus apapun materi kita, kalau cara penyampaiannya kurang tepat juga, ya tidak bagus, gitu ya. Ya, ibaratnya kita mau sedekah, niat kita udah baik sedekah, nah, tapi cara sedekahnya dilempar ke muka orang, ya nggak bagus juga kan, gitu ya. Nah, jadi ya, materi yang tepat, ya, materi yang bagus itu membutuhkan ya, eh, cara penyampaian yang juga bagus. Dakwah ini kan kurang bagus apa dakwah itu, ya. Dan yang kita sampaikan tuh Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW kita sampaikan. Tapi kalau cara penyampaiannya kurang tepat, ya, bisa jadi ya, apa yang ingin kita raih dari dakwah itu tidak terwujud, gitu ya. Jadi bukan kita hanya belajar materi, tapi juga kita belajar metode menyampaikan materi tersebut. Nah, itulah tugas dari ilmu al-bayan. Ya, bagaimana agar ucapan itu ya bisa kita sampaikan dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga, ya ada namanya ilmu al-badi'. Nah, ini pelengkapnya. Ya, itu tujuan ilmu al-badi' itu agar ucapan itu menjadi indah, ya. Agar ucapan menjadi indah. Nah, ya. Nah, ini materinya apa namanya? Slide-nya ini sudah share di grup ya. Nanti bisa dicek di situ kalau ada penjelasan yang terlewat. Baik. Nah, jadi ilmu al-badi itu gimana caranya agar ucapan itu enggak hanya ala kadarnya doang. Ibaratnya kita bikin roti. Roti ini sudah kandungan gizinya bagus ini, ya. Nah, rotinya enak ini, ya. Dalemannya enak, ya, roti ini. Tapi platingnya atau cara penyajiannya nggak indah misalkan. Ya, rotinya enak, bergizi, tapi wadahnya ya, plastik yang kotor misalkan, ditaruh di wadah yang nggak bagus dilihat. Ya, maka orang nggak tertarik gitu. Packagingnya gitu ya. Nah, jadi kalau antum antum dan antum misalkan jualan produk itu kan selain memastikan kualitas produknya juga harus memperhatikan kualitas ya kulitnya ya, packagingnya ya, gimana agar menarik perhatian orang. Nah, ucapan juga begitu. Ya, gimana agar dia menjadi indah. Ya, itulah tugas dari ilmu al-badi. Nah, kalau kita ingin menganalogikan tiga jenis ilmu ini, akhwati fillah wa ikhwani fiddin, ya, bayangkan sebuah bangunan atau sebuah rumah, ya, ya. Yang paling penting dari sebuah rumah itu adalah fondasinya tentunya ya. Pertama kali kita bikin itu fondasinya, ya. Ya, fondasinya ya kita cor, ya, kita semen, ya, taruh batu-batu di situ. Nah, itu ilmu ma'ani. Ya, jadi ketika kita ingin membuat ucapan yang bagus secara balaghah itu ibaratnya kita ngecor fondasi itu. Setelah fondasinya jadi, ya, apakah sudah bisa ditempati? Belum tentunya. Ya, maka ya kita ya bangunlah ya dinding ya kemudian atapnya. Kan itu paling penting dari sebuah rumah setelah fondasi ya, dinding sama atapnya. Ya, jendela dan pintunya. Nah, ketika rumah ini sudah jadi ya, rumah ini sudah ya berdiri, jendelanya sudah ada, pintunya sudah ada, ya, atapnya sudah ada, dindingnya sudah ada. Ya, itu ibaratnya ilmu al-bayan. Tapi apakah sudah bisa ditinggali? Sudah bisa, cuman kurang enak kalau dilihat. Nah, maka kita hias dia. Rumah ini kita cat, gitu ya.
kita tambahin ornamen-ornamen, kita taruhin bunga. Nah, itulah ilmu al-badi, gitu ya. Nah, maka sekarang rumah ini bukan hanya siap ditinggali, tapi juga indah ketika dilihatnya. Nah, itulah ya ilmu ya yang tiga ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Dan tahapannya harus ya, harus belajar ketiga-tiga ini. Ya, harus belajar ketiga-tiga dan tahapannya mulai dari ma'ani dulu, baru bayan, baru badi. Badi itu harus belakangan dipelajari. Ya, banyak tulab yang keliru dalam belajar, salah milih kitab. Ya, kitab badi dulu dipelajari. Ya, baru kitab al-bayan, baru kitab al-ma'ani. Nggak bisa, yang pasti akan kacau itu. Ya, ya, ibaratnya belajar packaging dulu, baru belajar tentang kualitas produk gimana. Itu balik. Ya, tingkatin kualitas produk dulu, baru pikirin itu packagingnya seperti apa. Nah, ya, baik. Untuk tanya jawab nanti kita ya sediakan sesi tanya jawab ya. Kita sampaikan dulu ya beberapa poin terakhir. Nah, kemudian ya kalau kita belajar balaghah tentu kita harus tahu kurikulumnya ya. Kitab-kitab apa yang dipakai kalau ingin belajar balaghah. Ya, itu ada kurikulumnya atau ada tahapan-tahapannya dalam belajar balaghah. Yang pertama kita apa dulu gitu ya. Nah, sini kita sampaikan tiga saja. Ya, tentu ada banyak saja kitab-kitab balaghah. Ya, dan para ulama berbeda pendapat. Ya, kitab ini dulu baru kitab ini. Nah, ini salah satu ya, pendapat yang ada. Kitab yang pertama yang bagus untuk dipelajari itu adalah kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Ya, kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah ya, ya karya dari dua orang namanya Syekh Ali Al-Jarim dan ya, Mustafa Amin. Ya, kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah ini kitab yang paling masyhur ya di pondok-pondok banyak dikaji ini ya. Nah, kitab ini ya keistimewaannya dia banyak contoh di dalam. Ya, ketiga ilmu itu ada ya, bayan, ma'ani, badi itu ada semua di situ. Ya, kelebihannya dia banyak contoh kitab ini. Ya, contoh dari Al-Quran, dari syair, terutama banyak sekali. Ya. Nah, judulnya kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Nah, ya, ya, jadi bahasanya ya, relatif lebih mudah ya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, tentu tetap butuh kepada guru ya untuk belajar kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Baik. Kemudian yang kedua yang berbentuk ya, manzumah yaitu kitab Al-Jauharul Maknun. Ya, kitab Al-Jauhar Al-Maknun. Ya, pembahasan tentang tiga funun. Ya, yang tiga funun itu maksudnya ilmu al-ma'ani, ilmu bayan, sama ilmu badi tadi. Nah, ya, Al-Jauhar Al-Maknun. Syarahnya banyak. Ya. Al-Jauhar Al-Maknun banyak syarahnya. Nah, ini juga harus dipelajari bersama seorang guru. Kemudian yang terakhir itu kitab Asrarul Balaghah, ya, karya Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah. Ya, kitab Asrarul Al-Balaghah. Ya, ini juga kitab yang ya sangat ya penting untuk dipelajari. Ya, jadi dia sebenarnya bukan kitab terakhir ya. Ya, masih ada kitab-kitab yang lain. Cuman kalau mencukupkan dengan tiga ini sudah cukup gitu ya. Ya, ada kitab talkhis ya. Talkhis ini sebenarnya yang paling ya, luas cakupannya ya. Nah, tapi tiga ini sudah cukup. Ya, kalau untuk nanti mau cari rujukan, nah, tiga kitab ini ya, bisa dijadikan sebagai pilihan. Al-Balaghah Al-Wadhihah, Al-Jauharul Maknun, dan kitab Asraru Al-Balaghah. Baik. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan, ya, kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol, berkaitan dengan ya, pembahasan kita ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh lewat chat atau ya sampaikan langsung ke. Ya, untuk akhwat kalau ya tidak nyaman menyampaikan langsung, ya, boleh tulis di kolom chat ya. Nah,
Jelas semua insyaallah ya. Harus ada pertanyaan kalau tidak paham ya, tanya. Ya, itu hak ya, antum dan antuna. Jadi ya, kalau ada yang tidak dipahami, ada penjelasan yang kurang jelas, itu tanyakan. Ya, atau ada muskilah, ya, ada kendala-kendala disampaikan. Ya, belajar online itu nggak bisa satu arah, khawatirlah. Ya, ya, nggak bisa satu arah. Kalau satu arah itu nyimak rekaman gitu ya. Kalau live begini ya, harus ada timbal balik. Ya, ada pertanyaan sampaikan. Gitu, ya. Baik. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar balaghah? Tujuannya apa? Ya, kita sampaikan cepat saja ya. Biar kita bisa ambil materi dari kitab juga. Yang pertama adalah agar kita bisa memahami sisi ijazul Quran. Ya, ijazul Quran itu sendiri, ya, ijazul Quran itu maksudnya ya mukjizatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab ya, yang mana mereka itu ahli sastra. Ya, Allah tantang mereka semua untuk membuat satu surat yang semisal ya, dengan surat-surat yang ada di Al-Quran. Ketika mereka tidak mampu, Allah turunkan tantangannya menjadi ya, beberapa ayat saja. Ya, kemudian Allah turunkan lagi menjadi satu ayat. Ya, nggak ada yang mampu tapi ya meskipun ya apa namanya tantangannya itu dipermudah, tapi tetap tidak ada di antara mereka yang mampu untuk melakukannya. Nah, Al-Quran ini, sebagaimana kita semua ketahui, adalah mukjizat terbesarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat seorang Nabi itu berkaitan dengan kondisi umat di zamannya. Ya, Nabi Musa, ya, mukjizatnya adalah tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, tangannya ya, bercahaya ketika dimasukkan ke dalam saku bajunya. Nah, ya, karena di zaman itu sedang marak-maraknya praktek sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa, ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan itu bukan sihir. Karena sihir itu tipuan mata, ya, tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya, ya. Jadi ketika orang melakukan sihir, ya, tali rapia berubah menjadi ular, itu nggak beneran berubah. Ya. Tetap dia tali rapia, cuman di pandangan yang melihat itu berubah menjadi ular. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu enggak. Tongkatnya Nabi Musa sudah berubah hakikat dari tongkat, sudah berubah bentuk menjadi ular, bukannya tipuan mata. Nah, itulah kenapa tukang sihir itu langsung mereka ya, tahu bahwasanya ini bukan sihir ketika mereka melihat itu. Nah, kemudian mukjizatnya Nabi Isa. Ya, di zaman itu sedang marak-maraknya ilmu kedokteran, tib. Ya, maka mukjizat Nabi Isa adalah ya, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, karena semaju apapun ilmu kedokteran nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, menyembuhkan penyakit kulit, penyakit lepra di kala itu belum ada obatnya. Ya, tapi Nabi Isa mampu ya melakukan itu. Nah, itu mukjizatnya sesuai dengan kondisi kaum. Nah, mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quran, karena memang di zamannya Nabi SAW, orang Arab itu sedang berada pada puncak sastra. Ya. Terhormatnya seseorang di zaman itu dilihat dari ya, pencapaiannya dari sisi sastra. Ya, makanya para penyair yang syairnya bagus-bagus, ya, itu sangat dimuliakan sama orang-orang Arab. Ya. Jadi dulu di Arab itu, di zaman jahiliyah dulu, ada ya, sebuah pasar sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya ya dilestarikan. Ada namanya Pasar Ukas. Di Pasar Ukas ini ya setiap setahun sekali itu diadakan festival ya festival sastra. Jadi para penyair dari seluruh jazirah Arab itu datang ke situ menyampaikan syair ya ya kelihayannya dalam menyusun ya kata sastra yang indah. Nah,
Ya, syair yang bagus, yang banyak disukai sama orang, itu akan digantung di Ka'bah selama 1 tahun, sampai datang festival, ya tahun selanjutnya. Ya, syair-syair yang indah itu digantung di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan mereka kepada si penyair itu. Nah, itu dikenal dengan nama mu'allaqat itu ya. Ya, al-mu'allaqat. Ya, digantung di ya dinding-dinding Ka'bah. Nah, jadi segitu mereka memuliakan sastra, mereka berada pada puncaknya. Itu adalah yang merupakan kebanggaan mereka. Ya. Maka ketika Al-Quran turun, ya, pengetahuan mereka tentang sastra itu tidak ada yang bisa menandingi sastranya Al-Quran. Ya. Nah, inilah kenapa Al-Quran dinamakan mukjizat atau ijaz. Ijaz itu artinya ketidakmampuan orang untuk menirunya. Ya, sampai hari kiamat nanti nggak akan ada bisa meniru mukjizat Al-Quran. Nah, kalau kita mungkin sekarang masih berpikir, apa sih susahnya membuat ayat-ayat kayak Al-Quran ini? Kalau bisa bahasa Arab, gampang aja. Mungkin kita pikir begitu ya. Atau pakai AI misalkan, atau pakai Google Translate. Ya, ya kita akan mikir begitu. Ya. Ya, karena belum mengetahui sisi kemukjizatan Al-Quran ini, sisi ijazul Quran ini. Ya, ini tujuan kita belajar balaghah ya, agar kita tahu ya sisi ijazul Quran ini, sehingga kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran ini nggak mungkin buatan manusia. Al-Quran ini pasti adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin buatan manusia, sedemikian ya indah dan sedemikian ya kompleks isinya gitu ya. Nah, misalkan salah satu contoh ijaz Al-Quran itu ijaz pada diksi atau pemilihan katanya. Di surat Asy-Syura misalkan, ini contoh kecil saja ya. Di surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid." Ya. Di sini ada kata al-ghaits yang artinya hujan. Ya, dialah yang menurunkan hujan setelah manusia berputus asa, ya. Dan Allah menyebarkan rahmatnya. Nah, di sini dikatakan dialah yang menurunkan hujan. Al-Ghaits artinya hujan. Nah, bandingkan dengan surat Al-A'raf ayat 84. Wa amtorna alaihim matara. Dan kami turunkan atas mereka hujan. Nah, matara di sini juga hujan artinya. Ya. Di ayat yang sebelumnya tadi juga hujan artinya. Tapi dengan belajar balaghah kita tahu Al-Ghaits itu hujan yang berbeda dengan matara. Ya. Al-Ghaits itu hujan yang berisi rahmat. Ya, sedangkan matara itu hujan yang berisi azab. Ya, hujan itu kan bisa bermanfaat, bisa juga memudaratkan. Ya. Ya, kalau dia apa namanya banyak, ya, kemudian lama turun hujan, ya bisa saja menyebabkan banjir dan sebagainya. Ya, itu matoro sebutannya. Ya, maka ketika Allah katakan wa amtorna alaihim matoro, ya, itu maksudnya kami hujani mereka itu dengan hujan yang mengandung azab. Ya, hujan yang terus-menerus dia merusak tanaman, menenggelamkan rumah-rumah, menghilangkan nyawa. Nah, adapun di ayat sebelumnya al-Ghais digunakannya. Ya, al-Ghois itu juga hujan, tapi hujan yang mengandung rahmat, hujan yang bermanfaat, menumbuhkan tanaman-tanaman dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak belajar balaghah, ya kedua ayat ini kita pahami hujan sama, hujan saja. Ya, Allah turunkan hujan, udah sampai situ doang. Ya. Nah, jadi makna yang dipahami sedikit kalau tidak belajar balaghah. Nah, maka pemilihan katanya tepat sekali di sini. Ya, di surat Al-A'raf ini Allah sedang membicarakan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Maka kalau seandainya ayat ini kita ganti dengan gois di sini, wa amtorna alaihim goitha, misalkan kacau ayatnya. Gimana mungkin Allah menurunkan hujan berisi rahmat kepada orang-orang yang berdosa? Ya, jadi maknanya nggak nyambung jadinya, gitu. Nah, jadi pemilihan katanya sudah sangat pas sekali ya Al-Quran itu. Ya. Maka nanti kita akan banyak ketemu dengan contoh-contoh kenapa di ayat ini Allah gunakan kata ini. Di ayat yang lain Allah gunakan kata ini. Pasti ada alasan di balik itu. Enggak sembarangan Allah gunakan istilah-istilah itu. Ya.
Di surat Al-Kafirun misalkan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Kenapa Allah katakan orang-orang kafir? Kenapa nggak dikatakan non-muslim? Ya, sebagaimana ada orang yang mengatakan begitu ya. Ya, kata kafir itu kurang enak, ya, kurang nggak toleran. Ya, lebih bagus menggunakan kata non-muslim. Kalau Al-Quran sendiri mengatakan kafir, ya. Justru kafir itu yang toleran, karena kafir itu secara bahasa artinya orang yang hatinya masih tertutup, ya. Imannya tertutup, gitu. Ya, imannya masih belum masuk ke dalam hatinya. Itu arti kafir sebenarnya. Ya. Sedangkan non-muslim itu justru yang artinya jelek. Ya, muslim kan artinya orang yang selamat. Ya, non-muslim berarti nggak selamat dong artinya. Ya, jadi pasti pilihan kata Allah dalam Al-Quran itu yang lebih baik. Nah, contoh yang lain misalkan surat At-Tahrim, ya, ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ya. Imra'ata Nuh, imra'ata Lut. Ya, Allah membuat sebuah permisalan bagi orang-orang yang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Nah, perhatikan kata imro'ah di situ. Ya, imro'ah. Ya, imro'ah itu di sini diartikan istri. Ya, tapi kok kenapa nggak menggunakan kata zaujah? Ya, malah gunakan kata imro'ah. Nah, jadi Al-Quran menggunakan kata imro'ah itu kapan? Ketika hubungan pernikahan tersebut mengalami, ya, kepincangan, baik secara ideologi maupun secara biologis. Jadi nggak sama, gitu. Ya. Kepincangan itu apa maksudnya? Kepincangan secara ideologi maksudnya satu beriman, satu kafir. Nah, di situ lihat imro'atan Nuh, ya, istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh beriman, istrinya enggak. Maka dikatakan imro'ah. Kalau istrinya juga beriman, maka pasti digunakan kata zaujah. Ya, digunakannya kata zaujah. Nah, jadi ada ketimpangan di situ, ketimpangan iman. Jadi mereka berpasangan memang, Nabi Nuh dengan istrinya berpasangan. Tapi ada ketimpangan, ada perbedaan. Yang satu beriman, yang satu tidak. Ini namanya ketimpangan dari sisi ideologinya, dari sisi keimanannya. Nah, begitu juga, ya, Imra'ata Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun, ya, Asiyah itu ya. Bukan berarti istrinya Firaun kafir, tidak. Ya, karena ada ketimpangan di situ. Kalau kasusnya Imro'ata Firaun itu Firaunnya yang kafir. Ya, ada ketimpangan di situ kan, yang satu beriman, satu enggak. Ya, gitu. Atau ketimpangan biologis. Ya, misalkan dia belum dikarunia anak, maka istrinya itu disebutnya Imro'ah. Ya, misalkan dalam kisahnya Nabi Zakaria ya. Ya, wa kanat imro'ati aqira. Di awal-awal surat Maryam itu Allah katakan, ya, gimana mungkin saya punya anak? Ya, ya, istri saya adalah seorang yang mandul. Ya, Nabi Zakaria bilang di situ imro'ati. Ya, karena ada ketimpangan dari sisi biologis. Ya. Tapi ketika, ya, kemudian Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak, ya, maka Nabi, ya, berubah menjadi penyebutannya menjadi zaujah. Ya, tidak imro'ah lagi, jadinya zaujah. Gitu. Nah, ya. Nah, ya, jadi zaujah itu sendiri artinya pasangan. Jadi benar-benar, ya, saling melengkapi satu sama lain, atau, ya, satu, ya, arah, satu visi, ya, sama-sama beriman, ya. Ya, maka disebutnya, ya, zaujah. Nah, kalau kita lihat jeli kepada ayat-ayat seperti ini, ya, tentu kita akan bertanya-tanya kenapa Allah gunakan istilah imro'ah. Imro'ah itu kan artinya perempuan, lebih umum daripada istri, gitu. Perempuannya Nabi Nuh, ya, diartikan istri memang. Tapi kenapa nggak gunakan kata zaujah? Ya, zaujah juga artinya istri. Nah, ya, ada, ya, rahasia atau ada sir di balik pemilihan-pemilihan ini. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar balaghah, ikhwah sekalian wa akhwati fillah, itu untuk menjaga ketepatan makna sesuai dengan konteksnya. Atau istilahnya dalam bahasa Arab adalah muqtadha al-hal. Ya, muqtadha al-hal. Ya, menjaga ketepatan makna sesuai konteks.
Ya, gimana caranya agar makna yang kita sampaikan itu sesuai dengan konteks. Makna itu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ingin kita sampaikan. Konteks itu situasinya, ya. Ya. Jadi kita harus ya jeli melihat situasi dulu sebelum kita ya mengeluarkan ucapan itu. Ya, kita lihat kondisinya dulu. Oh, ini kondisinya cocoknya pakai ini gitu. Ya. Nah, ya, makanya ya, ketika kita hendak berbicara dengan orang, kita harus tahu lawan bicara kita ini latar belakangnya seperti apa. Kalau kita berbicara dengan seorang anak kecil, ya gaya bahasa kita tentu nggak sama dengan ketika kita berbicara dengan orang dewasa. Ya. Ketika kita berbicara dengan misalkan ya, nenek-nenek di kampung, ya di pedalaman sana, dengan ketika kita berbicara dengan seorang profesor yang mengajar di universitas, di perguruan tinggi, tentu cara kita ngomong beda. Gitu. Nah, itu namanya muqtadha al-hal. Ya, inilah salah satu yang akan kita kaji dalam ilmu balaghah. Gimana caranya agar mana yang kita sampaikan itu sesuai dengan ya konteks dan situasi lawan bicara kita. Ya, maka harus perhatikan dulu. Ya, ya, para ulama mengatakan ya, jangan sampai kebaikan itu berubah menjadi fitnah dikarenakan ya lemahnya kita dalam menyampaikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, memahami keindahan gaya bahasa Al-Quran. Ini mirip dengan dengan tujuan yang pertama tadi ya. Ya, dengan kita belajar balaghah, kita akan tahu kadar keindahan gaya bahasa Al-Quran. Ya. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu secara balaghah luar biasa indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini namanya keindahan gaya bahasa. Kalau sekarang bagi kita biasa-biasa saja, ya. Maka penting untuk kita segera belajar ilmu balaghah ini agar ketika kita membaca ayat Al-Qur'an nggak lewat begitu aja gitu, ya. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, ya. Ya ketika ya antum ya dan antuna sholat tarawih misalkan, ya. Nah, imam membaca ayat-ayat di situ. Nah, kalau kita belajar balaghah, apa yang kita ya dengar dari bacaan-bacaan imam itu akan lebih kita resapi maknanya. Ya, ya, kita akan lebih tahu bagaimana keindahan gaya bahasanya. Nah, itu kalau kita belajar balaghah. Nah, maka ya sekarang ini udah berapa Ramadan kita lewati ya, sudah umur kita sudah ya berapa? Ya sudah seringlah kita berpuasa, udah banyak kita membaca Al-Quran. Maka mau sampai kapan level kita membaca Al-Quran itu hanya sebatas pada mengucapkan lafaz saja. Ya, kapan kita mendalami kandungan Al-Quran itu? Nunggu umur berapa? Ya, nah, ya maka ya semoga dengan ya kita mengadakan kegiatan kelas belajar balaghah ini ya kita setidaknya sedikit saja mungkin bisa mengecap keindahan gaya bahasa Al-Quran ini sehingga dengan itu kita berharap ya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah itu menjadi bertambah ya karena ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad adalah ilmu yang yurithu al-khasyah ya, ilmu yang mewariskan dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Nah, ya, jadi tujuan kita belajar balaghah bukan biar bisa nyusun kalimat-kalimat yang indah, tidak. Itu tujuan-tujuan yang alternatif itu. Ya, pasti akan didapatkan kalau serius belajar. Tapi tujuan kita yang paling utama adalah ya untuk mendapatkan yang namanya al-khauf, al-khasyah, ya, rasa takut kepada Allah. Ya, kenapa? Karena rasa takut kepada Allah itu muncul dari pengagungan kita kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak memahami keindahan ucapan Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an, ya. Kalau firman Allah kita setarakan dengan ucapan manusia, ya, ya. Bahasanya Al-Qur'an kita anggap sama seperti tulisan-tulisan di koran, di sosial media, ya, maka gimana kita akan bisa bertambah keimanan dan pengagungan kita kepada Allah. Ya, maka kata para ulama di antara penafsiran ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah maka itulah tanda
ketakwaannya kepada Allah, ya, ya. Di antara syiar Allah yang paling utama adalah Al-Quran. Barang siapa memuliakan Al-Quran, maka ya, dia adalah orang bertakwa. Nah, kata para ulama, salah satu bentuk memuliakan Al-Quran adalah mempelajari keindahan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk hidup, ya, tapi dia adalah sebuah surat, ya, yang berisi, ya, rahmat dari Allah, ya, cinta Allah kepada kita itu ada di dalam Al-Quran. Allah menyayangi kita, nah, Allah ungkapkan melalui Al-Quran, gitu. Ibaratnya kalau kita misalkan seorang kekasih mengirimkan surat cinta kepada kekasihnya, tentu si kekasih itu akan membacanya berulang-ulang, ya, membacanya pelan-pelan, ya, sambil senyum-senyum, ya. Nah, itu karena dia memuliakan, ya, siapa yang mengirim surat cinta tersebut. Maka Al-Quran ini, ya, ya, kurang lebih bisa kita katakan sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Maka tentu mau sampai kapan kita membaca surat cinta ini hanya sebatas lafaz saja. Bukan berarti kita mengatakan nggak penting baca Al-Quran, ya. Tetap penting, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ya. Ya, silahkan diperbanyak membaca Al-Quran lagi. Tapi juga tambah tadabburnya sekarang. Ya, perbanyak baca Al-Quran, tapi tambah tadabburnya. Sehari satu ayat, dua ayat cukup. Ya, tadabbur satu ayat cukup. Ya, tadabbur itu gimana caranya? Ya, buka kitab-kitab tafsirnya para ulama. Manfaatkan sarana yang ada. Ada internet, ada AI, ada, ya, ada para asatidzah bisa ditanya. Ya, orang-orang yang paham bisa tanya. Ya, ya, misalkan selama ini kita baca surat Al-Fatihah, berapa persen makna Al-Fatihah yang kita pahami? Tanyakan itu kepada, ya, yang kita anggap bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, kita pelajari itu. Ya, sehari satu ayat tidak akan memberatkan. Ya, harus beda cara kita muamalah dengan Al-Quran pada bulan Ramadan kali ini dibandingkan dengan Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, maka, ya, Ana pada kesempatan kali ini juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum dan antunas semua yang sudah bergabung dalam kelas ini, di dalam majelis ini. Ya, insyaallah, ya, ini adalah tanda kebaikan, ya. Karena Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mempelajari agamanya. Ya, berarti insyaallah kita adalah orang-orang, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita diberikan taufik, dimudahkan untuk, ya, kita belajar agamanya. Salah satunya adalah ilmu Al-Balaghah ini. Meskipun tidak sempurna kita dalam belajarnya, tapi setidaknya kita sudah mengambil langkah pertama dalam belajar. Dan ini adalah hal yang sangat patut disyukuri, ya. Ya. Antum dan antumnya tergerak untuk daftar kelas balaghah, belajar balaghah, ya. Siapa yang menggerakkan antum untuk daftar itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga patut disyukuri, gitu, ya. Nah, maka semoga pada majelis ini, majelis-majelis selanjutnya nanti, ya, kita bisa tetap istiqomah, ya, dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, ya, dengan tujuan untuk semakin menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik. Kemudian tujuan yang terakhir dari kita belajar ilmu balaghah adalah, ya, memunculkan yang namanya at-tadzawuq al-adabi. At-tadzawuq al-adabi. Apa itu at-tadzawuq al-adabi? Ya, at-tadzawuq al-adabi itu, ya, bahasa kita, eh, apa namanya? Ya, sensitivitas bahasa. Ya, sensitivitas bahasa. Artinya, kalau selama ini kita membaca ayat Al-Quran masih biasa saja, berarti tadzawuq kita belum muncul. Nah, tadzawuq itu nggak bisa dipelajari, ya, sehari dua hari, nggak bisa. Tadzawuq itu muncul kalau kita sudah lama berinteraksi dengan Al-Quran, tentunya dengan tadabburi maksudnya, ya. Ya, akan muncul sensitivitas, ya, kayak orang Arab dulu, ya, orang Arab Badui itu nggak pernah dengar Al-Quran, ya. Ya, ada yang sebelumnya dia nggak pernah dengar Al-Quran, nah, tinggalnya di gurun-gurun kan. Suatu ketika dia mendengar seseorang membaca Al-Quran, dia tahu, ya, lanjutan dari ayat itu apa, padahal itu pertama kali dia dengar. Kenapa? Karena dia punya tadzawuq itu.
Dia punya sensitivitas bahasa, jadi dia tahu ayat ini benar, ayat ini salah. Ya, karena dia punya perasaan itu, ya sensitif dia terhadap hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ya sebagaimana kalau kita mendalami bahasa Inggris, misalkan kita pelajari grammar, tenses dan sebagainya, ya. Kalau kita dengar orang ngomong pakai bahasa Inggris, kita bisa mendeteksi kesalahannya. Ya. Kita tahu letak kesalahannya di mana aja. Tapi kalau kita baru belajar dasar-dasarnya doang, ya mendengar orang ngomong bahasa Inggris, oh bagi kita mungkin benar semua, padahal banyak salahnya, gitu. Nah, maka semakin kita belajar ilmu balaghah ini, semakin kuat nanti sensitivitas kita terhadap gaya bahasa Al-Quran. Ya, makin kuat sensitivitas kita terhadap gaya bahasa Al-Quran. Nah, terutama nanti ketika baca kitab-kitab para ulama ya, yang berbahasa Arab. Ya. Nah, orang yang sudah lama bergelut dengan kitab-kitab para ulama, itu walaupun nggak disebutkan siapa penulisnya, dia tahu ucapan ini ucapannya siapa. Karena dari gaya bahasa ini ciri khasnya ulama fulan gitu. Ya. Misalkan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah, ya, susunan kalimatnya Ibnu Qayyim itu ada ciri khasnya. Nah, dan ciri khas ini nggak bisa kita jelaskan, hanya bisa dirasakan. Nah, ini namanya at-tazawwuq al-adabi, ya, sensitivitas bahasa atau sastra. Nah, baik. Ya, ini ya sekedar mukaddimah dulu ya ikhwah sekalian. Insyaallah nanti di hari Kamis ya, ya kita akan ya mulai mengkaji ya kitab ini ya. Nah, ya sekarang Anda kasih gambaran saja dulu ya kitab ini isinya apa saja. Ya. Baik, jadi judulnya adalah Kaifa Tutkinu al-Balaghah ya, at-tatbiqu minal Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah wa syi'ril Arabi. Ya, bagaimana memantapkan balaghah ya dengan tatbik dari Al-Qur'an, praktek maksudnya tatbik itu ya. Praktek ke Al-Qur'an, ya, sunnah dan ya syair, ya syair-syair orang Arab ya. Dan di atasnya di situ ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, maksudnya tiga ilmu ini dibahas di dalam kitab ini ya. Nah, nanti di halaman pertama itu nanti ada mind mappingnya apa saja yang akan dibahas dalam kitab ini ya, dikelompokkan jadi tiga, ma'ani, bayan, dan badi. Ma'ani nanti kita akan bahas ya, ada 5 pembahasan: al-khabar wal insya, al-musnad wal musnad ilaih, al-qasar, al-fasal wal wasal, al-ijaz, dan seterusnya. Di al-bayan nanti kita bahas tasybih, majaz, kinayah. Ya, kemudian di al-badi kita bahas al-muhassinat al-ma'nawiyah dan al-muhassinat al-lafziyah ya. Nah, di pekan depan atau di hari Kamis insyaallah kita masuk ke tamhidnya ya, al-balaghah wal fasahah. Kita akan ulang lagi nanti definisi dari ilmu balaghah dan apa yang dimaksud dengan al-fasahah ya, kefasihan ya. Ya, apa yang dimaksud dengan kefasihan. Nah, ya, jadi fasih itu kan tadi kita katakan balaghah itu ya harus disertai dengan kefasihan ya. Fasih itu maksudnya apa? Nah, fasih dalam bahasa Indonesia beda dengan fasih dalam bahasa Arab ya. Fasih dalam bahasa Arab syaratnya lebih lengkap. Ya, insyaallah taala ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti di setiap akhir pertemuan itu akan ada ya, soal-soal ya, tes-tes ya untuk antum dan antuna jawab ya sebagai bahan murojaahnya agar terus di follow up materi-materinya ya. Jadi ada 3 sampai 5 soal nanti ya berkaitan dengan materi yang sudah dibahas. Ya, nanti soal-soal itu akan dikirimkan di grup. Ya, silahkan nanti antum dan antun jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, ya ini dia pada kesempatan kali ini sudah ya 1 jam kurang lebih. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, sebelum kita tutup, kita buka kembali sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada masukan, saran untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, silakan. Ya, bisa lewat kolom chat atau sampaikan langsung. Nah, tafadhol.
Nah, silakan. Alhamdulillah, jazakallah ya Ustaz, udah memberi penjelasan. Ini Ustaz, ini baru pertama kali saya belajar apa yang harus dimiliki oleh tolabul ilmi untuk mempelajari ilmu ini Ustaz. Baik, nah Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Ya, ya jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, bagi orang yang pertama kali belajar balaghah dari nol, misalkan, ya, apa yang harus dimiliki atau bekal apa untuk belajar balaghah ini? Ya, tentu yang pertama adalah niat yang benar. Ya, tadi kita sudah sampaikan tujuan-tujuan belajar balaghah, itulah niat kita belajar balaghah. Ya, ya, lillahi ta'ala tentunya. Ya, agar apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah. Ya, kemudian yang kedua, ya, harus memiliki dasar-dasar nahwu dan saraf. Ya, apalagi kitab yang kita pakai kan pakai bahasa Arab ya. Dasar-dasar nahwu dan saraf. Enggak mesti harus khatam pembahasan nahwu ya. Ya, ini kesalahan dalam belajar juga ya kalau bilang, "Ah, saya nggak mau belajar kitab ini, saya belum belajar nahwu, belum selesai nahwunya." Enggak, itu syubhat itu ya. Belajar aja sambil belajar nahwu. Ya, nahwunya gas, ya, balaghahnya juga digas gitu ya. Nah, jadi ya, jangan jadikan itu penghalang ya, karena kalau nunggu selesai nahwu ya nggak selesai-selesai. Kita sudah berapa belas tahun belajar juga nggak bakal belum selesai-selesai juga nahwu itu. Ya, ya. Kalau nunggu selesai nahwu ya nggak belajar-belajar balaghah kita, ya. Nah, ini belajar sesuai dengan kemampuan, ya. Ya, nahwunya, sorobnya dilanjutkan pelajarannya, ya, balaghahnya juga jalan, gitu. Nah, ambil sesuai yang kita mampu. Nah, Anda paham dari semua yang hadir di sini punya latar belakang kesibukan yang berbeda-beda, ya, punya kegiatan macam-macam, ya. Nah, tentu kita nggak berharap ya, semua yang hadir ini ya, sebagaimana kita berharap ke santri yang mondok gitu ya, harus paham ini itu. Enggak, ya. Tangkap semampunya saja. Ya, tapi bukan berarti nggak bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Ya, karena kaidahnya malah yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau nggak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ambil sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, ya, itu bekal yang kedua. Kemudian bekal yang ketiga tentu semangat yang ya, semangat dalam belajar, rasa ingin tahu ya, itu akan menjadi bais ya, menjadi bahan bakarnya untuk kita bisa semangat. Ya, munculkan rasa ingin tahu. Mulai sekarang nanti selesai majelis ini, nanti buka mushaf, baca Al-Quran, ketika tilawah nanti ya, coba sesempatkan ya, baca terjemahan satu atau dua ayat. Kemudian tanyakan kepada diri anti, kenapa ayat ini begini gitu ya. Dari rasa ingin tahu itu akan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ya tekad untuk belajar kesungguhan ke depannya nanti. Nah, kalau nggak ada rasa ingin tahu, cuek-cuek aja melihat ayat. Oh, kenapa ayat ini begini? Ya memang udah begini dari sananya. Udah. Nah, ini nggak akan berkembang pemahaman. Ya, munculkan rasa ingin tahu itu dan tanyakan. Ya, ya kalau nggak tahu jawabannya, nggak ketemu-ketemu jawabannya, tanyakan. Misalkan nanti baca ayat ini nggak ketemu alasannya kenapa begini-begini, sampaikan di grup. Nah, kita diskusikan nanti. Yang lain bisa dapat faedah juga. Gitu. Nah, nanti di grupnya silahkan dimanfaatkan itu diskusikan ya 24 jam. Nanti kalau ada muskilah silahkan sudah sampaikan. Ya, kalau kita bisa jawab, kita akan bantu jawab. Nah, itu ya tiga hal yang menurut Ana hal yang paling penting untuk dimiliki oleh penuntut ilmu dalam belajar balaghah. Yang pertama niat yang benar, yang kedua pemahaman dasar-dasar dari nahwu dan sharaf, dan yang ketiga ijtihad ya, kesungguhan. Nah, tentunya ada bekal-bekal yang lain yang ya, harus dimiliki. Cuman yang tiga ini adalah yang paling fundamental. Kalau nggak ada yang tiga ini berat akan perjalanan dalam belajar balaghah. Nah, baik. Baik, itu dia jawaban pertanyaannya. Wallahu taala alam. Nah, yang lain mungkin ada yang tanyakan silakan. Afan Ustadz ladaya soal. Tafadhol. Nah, silakan. Hayakumullah, tadi terkait arti al-mator, apakah di semua kondisi tetap berartikan hujan yang berisi azab
atau hanya di ayat ini, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, pertanyaannya dakik sekali. Ya, jazakillah khairan, pertanyaannya mumtazah. Baik, tadi kita bahas di materi tadi, ya, di surat Asy-Syura dan surat Al-A'raf itu, ya, ada penggunaan istilah al-matar dan al-ghaits. Ya, apakah al-matar di situ yang kita artikan tadi artinya hujan yang berisi azab, apakah hanya pada ayat itu saja? Ya, maka jawabannya tergantung konteks kalimatnya. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Kalau kita sedang membahas orang kafir, ya, kemudian kita katakan Allah turunkan kepada mereka, ya, hujan, maka di situ kita gunakan matar. Nah, tapi kalau ucapan sehari-hari, misalkan di tempat tanah sekarang lagi hujan, nah, mana bilang mator di situ? Nah, tentu di situ mator maksudnya hujan secara umum, ya. Hujan secara umum, ya. Apakah dia berisi azab apa tidak? Ya tidak. Hujan itu secara umum isinya rahmat justru, ya. Ya, hujan itu secara umum hukum asalnya memang adalah rahmat, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, ya, telah kami turunkan dari langit itu hujan, ya, untuk apa? Untuk menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan, memberikan kalian rezeki dan seterusnya. Jadi hujan itu hukum asalnya adalah rahmat. Ya, jadi kalau ketemu kata mator, ya, lihat konteks kalimatnya. Kalau sedang membahas orang-orang kafir, pelaku maksiat, maka mator di situ artinya hujan yang berisi azab. Ya. Tapi kalau nggak ada konteks seperti itu, berarti kembali ke hukum asalnya. Mator artinya hujan. Ya. Tidak dikaitkan apakah azab atau rahmat. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Oke, jelas ya? Jazakallahu khair. Oh, jazakillah khair. Baik. Nah, yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Ustaz, Nah, dalam pelajari ilmu balago ini nanti ada kaidah-kaidah yang harus dihafal nggak? Seperti nahwu sorof gitu. baik. Apakah ada kaidah yang harus dihafalkan? Ada, tapi sedikit, ya. Nggak banyak dia. Ya. Ya, itu nanti kita pilih-pilih nanti, ya. Dari yang harus dihafalkan mana yang paling-paling penting. Nanti anak akan, ya, sampaikan ketika penyampaian materi, ya, yang mana yang harus dihafalin, ya. Tapi kalau kita lewat-lewat saja, oh, berarti nggak perlu dihafalin, ya. Ya, inti-inti yang paling dihafalin itu paling ya definisi gitu, ya. Contoh itu yang paling paling urgent untuk dihafal, ya. Nah, nggak banyak, so. Nah, jadi jangan dijadikan sebagai penghalang untuk belajar balago. Balago itu berat karena hafalan, enggak. Balago itu bukan berat karena hafalannya, ya. Ya, bukan itu yang membuat balago itu berat. Balago itu yang membuat dia berat itu karena kan balago itu pemahaman mendalam tentang bahasa, ya. Ya, kadang yang membuat kita berat balago itu ya karena pemahaman kita ke bahasa Indonesia saja masih kurang gitu. Nah, ketika ujian nasional, misalkan ujian nasional bahasa Indonesia, yang bahas puisi, ya, prosa, karya sastra lama, pujangga baru, yang balik pustaka itu kan, ya itu berat itu kan, bingung kita, padahal bahasa sehari-hari kita kan, bahasa Indonesia. Nah, kenapa berat? Ya karena ya linguistik kita itu beda-beda, penguasaan linguistik orang itu berbeda-beda. Ada orang yang cerdas secara bahasa, ya, tapi matematisnya kurang, gitu. Ada orang yang dia menonjol secara atletis, ya, ya artinya kalau olahraga jago dia, tapi kalau belajar lemah dia. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi nggak sesulit yang dibayangkan sebenarnya, ya. Cuman karena balagoh itu kan sering dikaitkan, belajar bahasa Arab itu sering dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Kalau antum kuat bahasa Indonesianya, ya, pemahaman bahasa Indonesia bagus, maka itu akan sangat membantu antum mempelajari bahasa bahasa Arab, gitu, ya. Misalkan lagi belajar bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu ada namanya fiil, ya. Fiil itu apa? Fiil itu kata kerja atau predikat. Nah, kalau antum sudah pernah belajar bahasa Indonesia kan paham predikat itu apa. Oh, predikat yang itu gitu. Apalagi kalau pernah belajar bahasa yang lain misalkan, belajar bahasa Inggris, ya.
Belajar bahasa Inggris juga bisa membantu kita memahami bahasa Arab. Misalkan lagi membahas ya masdar di dalam bahasa Arab, ya. Masdar itu gerund kalau dalam ya grammar ya. Ya, pop ditambah ing, ya. Ya. Kalau paham gerund, paham masdar jadi gitu. Kalau pernah belajar. Jadi saling membantu satu sama lain. Balago juga begitu. Kalau kita ya familiar dengan istilah-istilah sastra dalam bahasa Indonesia, insya Allah gampang kita dalam ilmu balagohnya. Ya, dalam bahasa Indonesia misalkan ada istilah hiperbola, ya, ya, kemudian ya, apa lagi istilah-istilah itu, ya, gaya bahasa itu, majas dan sebagainya. Nah, itu juga ada dalam bahasa bahasa Arab, cuman beda istilah nanti. Ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya balaghah ini dekat dengan kehidupan kita. Ya, ya, kita ngomong sehari-hari sebenarnya kita juga sedang menerapkan balaghah itu. Ya, ini ketika Anda menjelaskan kepada nanti pembahasan-pembahasan ini juga menggunakan balaghah sebenarnya. Ya, tanpa kita sadari. Ya, ketika Anda tanya kepada antum misalkan, Mas Muka, ya, siapa nama antum? Antum jawabnya Muhammad. Misalkan. Ya, ini juga lagi menerapkan balaghah itu namanya al-ijaz namanya. Ya, ijazul qasar namanya. Ya, di ilmu al-ma'ani. Nah, gimana itu ijazul qasar? Nah, nanti kita akan bahas itu di ya, di ilmu al-ma'ani. Baik. Nah, jadi jawabannya ada hafalan tapi tidak sebanyak dalam ilmu nahwu. Baik. Kecuali kalau pakai kitab yang kedua tadi ya, kitab Al-Jauharul Maknun tadi ya. Tadi kan ada 3 kitab ya. Nah, kitab yang kedua Al-Jauharul Maknun, nah itu hafalan itu bentuknya karena dia bentuknya syair. Ya, tapi kalau kita masih pakai kitab Kaifatut Kinul Balagoh ini, ya nggak terlalu banyak yang harus dihafal. Baik. Nah, ya itu dia. Ada lagi yang tanya? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, jazakumullah khairan ya ikhwah dan akhwat sekalian atas partisipasinya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, semua niat baik kita. Ya, nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadad wa nas'aluhu al-ikhlas fil qawli wal amal wa nas'aluhu an yuthabbitana ala turuqil huda wal khair wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.